Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Siti Khairunifah dengan NIM 12208181309 dari jurusan Tatris Biologi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, pada pelajaran kali ini bertujuan agar siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan itu sendiri merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Kemudian, berdasarkan kemampuannya membelah, jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau disebut dengan jaringan embrional, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau disebut dengan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah, sehingga sel-selnya semakin bertambah dan tumbuhan semakin tinggi serta bertambah volumenya. Kemudian, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem primer dan kedua adalah jaringan meristem sekunder. Yang pertama adalah jaringan meristem primer. Jaringan ini terletak pada ujung batang dan ujung akar dan menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan fasial atau perpanjangan batang dan akar. Ini adalah bagian-bagian dari jaringan meristem primer. Ini ada ujung batang, ini adalah penampilannya. Kemudian, jaringan meristem sekunder. Jaringan ini berasal dari sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristem kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium membuluh atau kambium vaskular. Ini kambium gabus atau velogen. Kambium vaskular adalah kambium yang aktif membelah, terletak di antara xilem dan floem, serta terdapat pada bagian akar dan batang pada tanaman klorofil. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Nah, aktivitas kambium vaskular ke arah dalam itu akan membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Ini adalah bagian-bagian dari jaringan meristem sekunder. Ini ada kambium vaskular, ada floem sekunder, ada kambium gabus atau velogen, ini juga kambium gabus atau velum. Pada pohon besar terdapat lingkaran tahun berupa garis gelap dan terang yang menentukan umur dari suatu pohon. Lingkar tahun terbentuk oleh aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Kemudian jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini jaringan yang bersifat meristematik atau tidak aktif membelah. Kemudian berasal dari jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Terdiri dari jaringan pelindung, parenkim, penguat, dan pengangkut. Kemudian pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini berupa jaringan epidermis. Terdapat di permukaan luar tumbuhan, terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat, tidak memiliki ruang antar sel dan tidak memiliki klorofil, dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata atau mulut daun, sisik, rambut-rambut atau trikoma, dan duri atau spina. Ini adalah gambar dari sel-sel epidermis, jaringan epidermis. Kemudian jaringan dasar.
Jaringan dasar yaitu jaringan yang terdapat pada semua bagian tumbuhan. Disebut juga jaringan pengisi, berfungsi dalam proses metabolisme tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim lain seperti pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim penyimpan cadangan makanan. Pada daun, parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karal atau spons yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian jaringan penguat atau disebut dengan jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berperan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tidak merata. Kemudian jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen, berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang tua. Ini adalah gambar dari sel kolenkim dan juga sel skleroid. Kemudian jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua macam, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat lain dari akar menuju ke daun. Sedangkan phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini adalah gambar dari jaringan pengangkut. Sini ada xilem dan di sini ada jaringan phloem. Kemudian jaringan pada akar. Akar tersusun epidermis. Tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis adalah jaringan terluar akar, memiliki dinding tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis, kemudian diteruskan menuju korteks dan silinder pusat. Korteks tersusun atas jaringan parenkim, dinding selnya tipis, tersusun renggang, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan paling dalam dari korteks adalah endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat, dan terdapat pita Kaspari, di mana pita Kaspari ini berfungsi sebagai pengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Kemudian jaringan pada batang. Jaringan pada batang ini terdiri dari jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Bagian terluar batang itu yang muda itu tersusun di atas epidermis. Pada batang dikotil yang dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut disusun teratur dalam lingkaran. Di antara xilem dan phloem itu terdapat kambium kambium vaskuler yang aktif membelah. Sedangkan batang monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar. Nah, di samping ini adalah gambar batang dikotil. Di sini kalau kita lihat antara xilem dan phloem ini teratur, dan di antara xilem dan phloem ini terdapat kambium. Sedangkan pada batang monokotil ini xilem dan phloemnya itu tersebar. Selanjutnya, jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun itu terdapat jaringan epidermis, berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, rambut-rambut, dan juga sisik. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungannya. Ini adalah contoh dari gambar stomata. Di bawah lapisan epidermis
atas terdapat jaringan berbentuk silinder, tersusun padat, banyak mengandung klorofil, disebut dengan jaringan tiang atau jaringan palisade. Di bawah palisade itu terdapat jaringan bunga karal atau spons, tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan mengandung klorofil. Klorofil atau zat hijau daun itu sangat efektif menyerap cahaya warna seperti merah, biru, dan ungu. Klorofil memantulkan atau meneruskan cahaya warna hijau sedikit kuning, kemudian ditangkap oleh mata manusia, sehingga manusia melihat bahwa daun berwarna hijau atau hijau kekuningan. Dalam daun juga mengandung xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan ada juga floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini adalah gambar dari jaringan yang ada di daun. Di sini ada xilem dan juga ada floem. Nah, itulah materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kemudian kita review sedikit dari materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jadi jaringan ini merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang kedua, berdasarkan kemampuan membelahnya, ada berapakah pembagian jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan pada tumbuhan berdasarkan kemampuan membelahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan juga jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apakah jaringan terluar pada tumbuhan dan menjelaskan fungsinya? Jadi jaringan terluar pada tumbuhan itu disebut dengan jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya atau yang ada di dalamnya. Selanjutnya, di manakah letak jaringan meristem sekunder? Meristem sekunder itu terletak di antara xilem dan floem. Selanjutnya, apa guna lingkar tahun pada pohon? Lingkar tahun pada pohon itu berfungsi untuk menentukan umur suatu pohon. Selanjutnya, ada berapakah pembagian dari jaringan pengangkut dan sebutkan masing-masing fungsinya. Jadi jaringan pengangkut itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, sedangkan floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian, apa perbedaan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim? Jaringan kolenkim berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang masih muda atau masih aktif membelah, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tubuh. Sedangkan sklerenkim menyokong bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua atau yang sudah tidak aktif membelah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.